kalau misalkan mereka memaksa nantinya untuk keadaannya menjadi seri, sudah dipastikan CFU Serendipity yang tidak akan lolos ke babak playoff. Dan itu dia skenario untuk di grup A kali ini. Dan kita akan melihat ada lapis lagi nih yang bermain dari tim Falcons Vega. Dengan adanya kombinasi antara Caramel dan juga Agatha. Kita akan melihat dengan adanya satu hero power juga. Karena kita tahu bagaimana Caramel ini semenjak juga waktu itu masih ada di EVOS Lynx, Hayabusa adalah hero pegangannya banget. Dan sekarang kita akan melihat dengan satu patch yang akhirnya membuat dari Hayabusa pun bisa dimaksimalkan. Oke, early game masih belum terlihat juga adanya agresivitas yang cukup berarti. Masih bermain cukup aman, tapi ternyata Nicolette sudah mulai ditemani Caramel berusaha untuk bisa mengganggu ke arah orange buff. Walaupun langsung diusir mundur, tapi 4 pemain dari tim Falcons Vega udah langsung bergerak menuju ke arah satu pemain di sana, yaitu Jewel yang ditarget. Ada sedikit efek terrifying yang membuat dirinya pun harus lebih hati-hati lagi, tapi dari belakang aslinya sudah mulai masuk. Dan bahkan kali Tal dengan adanya satu buah shatter, karena 3 orang sekaligus ditabrak lagi dengan shield Unity. Violet akan menjadi target yang bermain dengan Avengers ya. Belum ada level 4 dan bahkan tidak ada yang tumbang dari fight yang terjadi. Dan Tal masih bisa secure dirinya atas serangan dari Jewel. Sedangkan kita melihat di arah bottom lane-nya Panda versus Cincau. Kari yang di respect ban juga tadi. Ini membuat akhirnya Panda harus menggunakan hero yang lainnya nih. 2 kali dengan Kari, oke. Tapi sekarang, walaupun memang tipikalnya mirip-mirip nih ya, dengan bermain attack speed, Moskov-nya. Tapi apakah itu akan bisa menjadi hal yang maksimal bisa dilakukan oleh Cloud9? Karena kita akan melihat menuju ke arah turtle yang pertama. Ini setupnya harusnya bisa dilakukan juga nih sama kedua belah XP laner, terutama nantinya dari Jewel yang punya power untuk bisa memberikan efek sisi. Tapi Cincau ini free banget sih, dan bahkan platingannya hampir maksimum. Yang ini menandakan juga nantinya akan bisa lebih secure lagi untuk bisa mendapatkan damage optimalnya. Tapi nampaknya kali ini Ashley harus mundur dulu setelah ada Eternal Guard yang dibuka oleh Agatha. Dan bahkan dari turtle-nya Nicolette sudah mulai set up duluan. Tal sudah mulai maju lagi. Ada Earthshatter yang udah mulai connect juga. Tapi Violet is coming dengan ada Avengers yang sudah berduka. Dan bahkan Final Slash-nya connect karena 2 orang sekaligus. Dan bahkan kali ini Tal harus mundur. Tapi Violet ditumbangkan begitu saja. Turtle-nya akan ada adu retribution. Tapi Caramel secured dengan turtle yang pertama bisa diamankan dengan retribution yang on point. Yap, berhasil tadi sepertinya untuk mengamankan ke arah satu turtle tersebut. Tapi setidaknya sekarang ada 1 poin kill play yang udah langsung diambil. Tapi Spear of Destruction connect dan Nicolette berhasil langsung dihancurkan. Dan juga Talnya mau pergi ke arah mana? Tal sejauh ini masih berhasil selamat tapi malah kena gedok dengan 1 palu sebesar itu dan hilanglah sudah. Oke. 2 pemain ditukar dengan adanya 2 pemain juga. Tapi ini Cincaunya juga cukup free. Dan bahkan kali ini Panda harus lebih waspada lagi karena damage output dari Cincau ini sudah mulai terasa menyakitkan. Apalagi kita akan melihat dari STC replaynya, Caramel yang dipunish setelah dirinya berhasil untuk bisa men-secure Kara Turtle. Dan bahkan purple buff-nya juga bener-bener diacak-acak banget sih. Kesempatan, tapi ternyata di arah bottom lane Cincau ini cukup nyaman, bahkan dia cukup free banget untuk dapetin space. Outer turret hancur di bawah menit yang kelima. Full plating juga dan pressure terhadap Panda. Wait, ada Ashley yang langsung untung saja masih ada 1 purify di dalam tubuh ya, malah membuat sekarang Talnya terjebak dengan 1 lagi. 1 Spear of Besar yang udah langsung dikeluarkan, tertancap lah. Tapi Violetnya masih berusaha untuk bisa mundur sambil mengeluarkan ke arah 1 Final Slash. Dan selesai tadi ada 1 Final Slash yang udah dikeluarkan. Walaupun sekarang malah terlihat ada 2 player yang dimiliki oleh pemain dari Falcon yang hilang di area tersebut. Alright. Tapi ya untuk sejauh ini dari kita lihat ya handcamnya ini juga begitu luar biasa. Dan dari poin kill ini Cloud9 dalam keadaan yang cukup unggul sih. Walaupun balik lagi dari segi objektifnya turtle didapetin, turret didapetin. Dan itu yang buat juga akhirnya dari goldnya lumayan kejar-kejaran. Tapi Cincau sejauh ini masih aman tentram jaya nih. Aman tentram jaya, tidak ada gangguan sama sekali, masih cukup adem juga. Tapi berbeda dengan beberapa laning yang dimiliki oleh pemain dari Falcon nih, kayak udah kerusuhan parah nih tadi nih Ul. mulai dalam keadaan tertekan nih ya. Sepertinya juga semenjak dari Caramel tadi tumbang 1 kali. Dan Nicolette ini sekarang udah nggak main assassin lagi kan Pak? Ya. Ini udah main Baxia nih. Udah main tahan badan di depan nih. Hey! Final Slash-nya dikeluarkan tapi Jewel terlalu tebal. Tepat berada di depannya. Dan Nicolette sepertinya sudah mulai menguasai ini area jungle, area farming yang harusnya menjadi milik dari Hayabusa.
Hayabusa ataupun Karamel, tapi Karamel sekarang ada di tempat yang berbeda. Jewelnya sendirian. Jewel sempat mengeluarkan penalty zone tapi tidak akan memberikan impact apapun kan dirinya pun udah berhasil langsung ditaklukkan. Iya, itu damage yang maksimum juga bisa disumbangkan oleh Karamel, dan bahkan kalau ngelihat tadi cincaunya yang justru dia dapetin turret, sekarang dalam keadaan yang dikembalikan nih semenjak juga Exia-nya udah mulai bergerak ke arah bawah ya, mulai membantu. Tapi lagi-lagi kali ini hal-hal jarang kita lihat. Spear of Destruction. Spear of Destruction-nya connect, tapi tidak mau berpindah tempat karena terlalu berbahaya. Di bawah juga masih ada satu wave minion gitu loh. Dan wave minion itu akan bisa menjebol lagi barisan pertahanan mereka di area goal. Tapi kalau ngeliat ini agak jarang ya, kayak tank jungler lawan assassin jungler. Objektifnya dipegang sama assassin. Betul. Ada Jewel sekarang dikejar habis-habisan dan lagi-lagi shadow kill menjadi kunci untuk bisa mendapatkan point kill. Wow. Ashley beserta dengan Exia juga, namun di bagian tengah udah dibanting, tapi Cincau mulai hadir dengan satu lagi zaman force yang udah langsung dikeluarkan, membuat pergerakan dari Exia lenyap. Ya, dan ini damage-nya udah besar banget, dan bahkan Karamel berhasil untuk mendapatkan pencurian terhadap orange buff kali ini. Buset, di tengah itu final slash-nya tahu-tahu keluar dan Ashley menghilang dengan sangat cepat. Ada Eternals God terlihat pula. Gata benar-benar bermain dengan sangat agresif. Bahkan tuh sekarang Jewelnya menjadi abang-abangan yang harus bisa menahan dan synchro vision, hampir membuat tadi pergerakan Nicolette lenyap di area mid. Alright. Dan ini tim Falcons Vega, kalau mereka dapetin satu kemenangan aja nih ya, harusnya mereka udah otomatis bisa ke babak playoff ya. Harusnya nih ya, karena mereka masih belum terkalahkan kan sejauh ini, dengan poin penuh juga yang didapetin tadi di match yang pertama. Dan ini adalah sebuah angin seger banget sih buat mereka. Objektifnya mereka kontrol dengan baik, mereka juga targetingnya begitu baik juga, menuju ke arah Ashley terus-terusan dari tadi kan yang ditabrak, ataupun ya maupun itu Jewel yang ada di depan. Ya udah, coba aja dimakan karena item defensifnya juga kan masih belum terlalu mumpuni kan. Ini Nicole juga udah kalah 2 level, bahaya banget Karamel. Udah nikmat banget ya dengan Sky-nya. Ya ini hero power sih ini. Ya, buset, udah Cincau deh mode kompe parah nih. Kalau udah begini udah mode kompe. Mode jongkok ya. Parah, kacau balau. Nah, komunikasinya cukup tenang ya kalau kita lihat dari pergerakan ini kan baca gerak bibir. Betul, baca gerak bibir. Jadi ahli investigasi aja lah kita bentar lagi yuk. Kan dia bisa baca gerak. Iya sih, benar. Oke, tapi Nicolette dikejar tuh. Ada 2 player dari Falcon Vega. Mereka membalaskan keadaan. Zaman Force dikeluarkan dan sekarang membuat pergerakan dari Glocket. Langsung kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya, walaupun ada Bloom yang udah dikeluarkan pula sesaat sebelumnya. Tapi Tal masih berhasil kabur lagi, tepatin lane Karamel. Oke. Wow, ini solo kill. Ini damage-nya besar sekali ternyata ya untuk Nicolette, tapi ternyata Karamelnya hilang. Dan bahkan ada space lagi nih yang bisa didapetin sama Panda, walaupun awalnya dia tertekan, tapi dia tidak tumbang sama sekali. Dan ini dia STC replaynya. Violet dapetin Nicolette, tapi ternyata Panda ini dia dapetin point kill dan dia dapetin space itu yang nantinya akan membuat cukup sulit untuk tim Falcons Vega, karena global presence dari Spear of Destruction-nya juga yang bisa join the fight kapan aja. Cuman Panda dia tadi yang sangat-sangat bagus adalah Spear of Destruction-nya connect mulu loh. Tapi dia berpindah apa enggaknya itu yang masih misteri gitu. Cuman tiap Spear of Destruction yang dilempar dari tadi bagus loh. Connect aja. Iya, tapi dia juga cukup kan, aman. connect lagi. Iya, tapi maksudnya kayak dia punya keputusan yang kayak nggak terlalu yang siap kapanpun connect, nggak langsung maju kan. Betul. Tapi sekarang dia berpindah tempat ke area tengah. Panda pun pergi ke sisi sebelah dan Ashley menjadi korban. Itu bagus. Iya, dan ini dia wajah tersenyum dari Cincau. Iya. Senyum penuh ini ya, penuh makna ya kayaknya ya. Oke. Saya kaget loh tadi ngelihatnya itu. Kenapa? Replay tadi itu. Iya, Anda kesin. Saya kesin replay. Terlalu semangat ya, karena saya habis nge-backup Anda tadi 5 menit saya nggak berhenti. Raono suarane Mbak, gimana Mbak ini? Hilang ya. Oke, tapi ini Cincau udah punya Holy Crystal sih. Karamel juga udah punya Sky Piercers dan bakal dipaksa inner turretnya, dan Lordnya juga akan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah. Yep. Ini mereka masih berkumpul nih. Mereka mau main lane di tengah pada akhirnya jadi bagus. Di atas juga bagus kan, masih ada satu wave minion lagi yang akan jalan dan juga menabrak. Sementara di tengah sesaat lagi juga pasti akan berhasil dihancurkan. Tal menjadi orang terdepan. Oke. Nah ini masalahnya Lordnya juga susah banget kan clearnya, di slow push aja. Yep. Ini masih 10 menit loh. Kalau mereka bisa mendapatkan karena satu bestar ini udah
sangat-sangat unggul, tapi ternyata ada sebuah gebrakan dilakukan oleh pemain dari Falcon Vega, dipaksa untuk keluar dari pekarangan rumahnya sendiri. Zaman Fox sudah terlihat dari tersebut, tapi Violet berhasil langsung dihancurkan. Bahkan terlihat attack speed yang dimiliki oleh Panda sudah sangat merepotkan, tapi dirinya malah menghilang. Oke, Violet berkorban sih ya. Tadi dia masuk final slash connect karena 3 orang sekaligus dan dapetin Panda. Ini akan menjadi poin kill yang sangat-sangat mahal pastinya untuk bisa didapetin sama tim Falcons Vega. Tapi memang tidak bisa bergerak lebih lagi ya. Semenjak juga memang Lordnya udah bisa di clear, terus juga memang memanfaatkan satu lane aja. Lebih ke arah trigger dulu nih. Pasif base turret yang berhasil untuk dipancing gitu ya. Yep. Tapi untuk endgame equipment-nya juga kita bisa mengintip attack speed dari Panda udah mulai terasa. Dengan corrosion, dengan golden staff-nya juga. Tapi jangan lupakan, cincau ini udah jadi 3 item loh. Betul itu. Dikeroyok lagi, mereka melakukan sebuah team fight lagi. Belum dikeluarkan Nicolette, kehilangan banyak energi di dalam tubuhnya, tapi ternyata cincau. Wah, cincau yang jadi korban, tapi dibalaskan dengan Jewel harusnya. Jewel sempat mengeluarkan flicker, tapi tidak membuat dirinya selamat dan final slash bisa digocek. Alright. Ini hati-hati deh, cincau udah mulai bisa dipunish karena ternyata Nicolette juga udah punya durability yang cukup tinggi ya untuk nahan, apalagi juga kalkulasinya bisa dibuyarkan dengan Bloom, dengan Sproutnya juga. Dan Panda ini cukup aman kali ini di arah bawah, mencoba untuk mendorong dulu dari segi laningnya. Dan ini dia untuk STC replaynya, Nicolette kuat banget, lihat Tortoise Poison itu juga nahan absorb shield damage yang bisa dimanfaatkan sama cincau. Walaupun Violet ini bermain vengeance, bermain dari final slash-nya bagus banget dan kayak terlihat ya, cincau setelah dirinya harus tumbang untuk pertama kalinya. Haduh gitu, kayak ada rasa penyesalan. Gak apa-apa. Masih bisa dilanjutin lagi. Hey, Jewel dikeroyok, selesai. Tapi cepat ini banget. Team fight-nya sering banget terjadi dan intensitasnya tinggi banget ya. Kayak temponya kenceng loh. Iya, cuman masalah Jewel kayak sembarangan banget sih, nggak sih majunya kayak begitu. Karena kan dari tadi terlihat deretan pemain yang dimiliki oleh Falcon Vega udah parkir duluan di situ dan dia berani masih berani sendiri gitu maju. Yap. Dan tadi sebenarnya Spiral Destruction connect sih dari Pandanya, cuman kayak terlalu riskan ya untuk masuk ke tengah-tengah pemain dari tim Falcons Vega yang sedang mengeksekusi terhadap Lordnya, dan akhirnya lebih memilih untuk direlakan saja semenjak juga memang Joelnya tumbang. Lagi-lagi Lord akan spawn di arah bottom lane dan bahkan cincau ini akan semakin mengerikan lagi dengan Divine Glaive yang dimiliki. Yep. Nicolette udah masih punya purple buff, tapi Lord bergerak di bagian bawah di mana satu area pertahanan yang dari bagian bawah sudah remuk nih ya. Tapi memang lagi-lagi tim Falcons Vega coba untuk tapi damage-nya sakit banget. Di atas itu Panda, dikit lagi SP tersisa. Tapi Nicolette-nya malah berhasil langsung ditarik keluar. Entah itu dipancing ataupun digeser. Iya, digeser gitu. Oke, final slash. Tapi conceal akan dipaksa lagi kah? Karena Lordnya udah mulai masuk dan 3 lane push ternyata belum bisa dimaksimalkan. Karena lane bawahnya Lordnya masuk duluan. Oke, Lord sudah masuk di dalam area pekarangan yang dimiliki oleh pemain dari Cloud9. Sementara coba lihat Pandanya berfokus untuk bisa menghilangkan langsung ke arah Lord tersebut. Tapi rekan-rekannya mendapatkan kesulitan dengan begitu baiknya tim fight yang dilakukan oleh pemain dari tim Falcon Vega. Lordnya pun masih belum hilang sejauh ini dan masih ada lagi Eternal Scan yang dikeluarkan oleh Agatha hingga membuat sekarang Panda, Cloud9